Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, apa kabar semuanya? Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini, yang mana channel ini yang akan selalu membagikan video-video menarik sekitar sirkuit Mandalika dan info-info menarik seputar Mandalika, tentang proyek baru di KIK Mandalika dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Erick Thohir meresmikan 3 proyek anyar di kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika pada 9 Juli 2023. Ketiga proyek tersebut meliputi Pullman, Lombok Murujani Mandalika Beach Resort, Kuta Lanes, The Mandalika, dan Masjid Al-Hakim. Ketiga proyek tersebut dibangun pemerintah melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Indonesia Tourism Development atau ITDC, yang menjadi representasi BUMN dalam mendukung ekosistem pariwisata yang dibangun di Mandalika. Selain ITDC, kehadiran BUMN di KIK Mandalika juga direpresentasi melalui Injourney alias PT Aviasi Pariwisata Indonesia, yakni BUMN Indonesia yang bergerak di bidang aviasi dan pariwisata. Dalam peresmian 3 proyek tersebut, Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas pembangunan dan pengembangan berkelanjutan di KIK Mandalika. Menurut Erick Thohir, KIK Mandalika digadang-gadang akan menjadi kawasan pariwisata yang berkesinambungan antara hiburan dan olahraga. Visi pembangunan dan pengembangan di KIK Mandalika ingin menjadi sebagai kawasan pariwisata yang berkesinambungan antara hiburan dan olahraga. Belum ada sebelumnya yang seperti kawasan ini, ungkap Erick Thohir. Diketahui, KIK Mandalika merupakan satu dari 20 kawasan ekonomi khusus yang dimiliki Indonesia. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kawasan ekonomi khusus dan bagaimana kontribusinya terhadap perekonomian nasional? Kawasan ekonomi khusus KIK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda prioritas nasional. KIK merupakan kawasan yang dipersiapkan dan dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian nasional. KIK juga dapat didefinisikan sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian melalui satu atau beberapa kegiatan usaha. Dasar hukum KIK tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus. Awalnya, KIK didesain sebagai kawasan yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan nasional. Seiring dengan dinamika ekonomi dan teknologi global, pemerintah mentransformasikan kebijakan KIK dengan menekankan orientasi pada terwujudnya KIK yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia. Kawasan ekonomi khusus dikembangkan berdasarkan satu atau beberapa bidang usaha, mulai dari produksi dan pengolahan, logistik, dan distribusi, riset, ekonomi digital, dan pengembangan, pendidikan, kesehatan, olahraga, jasa keuangan, hingga pariwisata.
GEK Mandalika adalah salah satu contoh kawasan khusus yang dikembangkan untuk sektor pariwisata yang mulai beroperasi sejak Oktober 2017. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Indonesia memiliki potensi alam yang luar biasa. Hal itu pula yang menjadi salah satu keunggulan sektor pariwisata di tanah air. Berdasarkan World Economic Forum, peringkat pariwisata Indonesia mengalami kenaikan pesat dari urutan 44 menjadi 32 pada tahun 2022. Potensi ekonomi dari sektor pariwisata juga tak main-main, bahkan pariwisata sempat menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara pada tahun 2018 dengan nilai devisa mencapai 19,2 miliar US dollar. Hanya ini kutipan dari saya, jangan lupa like, subscribe, tekan tanda lonceng, dan share, supaya bisa terupdate oleh video-video baru dari channel ini. Semoga bermanfaat.